Mas Ari Wibowo. Ini dari Malang ya kalau nggak salah. Iya. Assalamualaikum Pak Edi, saya masih penasaran puyuh dikasih petarangan. Kira-kira bertelurnya di petarangan apa masih sembarangan? Mohon diulas karena belum ada yang pernah membahas ini Pak. Terima kasih Pak, saya dari Kota Malang, Jawa Timur. Nggih Mas, Mas Ari kok yo. Pertanyaannya kok yo macem-macem. Dikasih petarangan, jadi kayak ayam ya. Halo gengs, Gini Mas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, salam sehat selalu. Salam ternak untuk kita semuanya. Salam satu hobi semuanya untuk kita. Yang kali ini memang masih dalam dunia perpuyuhan tentunya. Ya rekan-rekan yang ada di seluruh Nusantara, terima kasih yang sudah banyak menghubungi, yang sudah like, yang sudah subscribe. Bantu subscribe biar supaya kita lebih lebih dikenal, lebih bisa membantu. Anda mensubscribe YouTube saya itu sudah membantu saya dan juga sudah membantu rekan-rekan yang lain. Karena apa? Kalau ini subscribe-nya makin naik, maka rekan-rekan yang butuh informasi itu ketika diketik di YouTube itu tentang puyuh, mudah-mudahan kita muncul gitu. Kalau memang sudah banyak subscribernya, itu mudah-mudahan kita selalu muncul di video-video awal gitu, akan direkomendasikan oleh pihak YouTube untuk digabungkan bersama komunitas peternak-peternak YouTube yang lain. Artinya dengan channel-channel YouTube yang lain gitu, dengan channel-channel YouTube yang memang bidangnya kita di situ tentang ternak puyuh. Tetapi kadang-kadang kan salah satu channel itu isinya campur. Ada konten puyuh, ada konten jalan-jalan, ada konten makan-makan gitu. Tapi kalau kita usahakan di channel saya ini khusus memang 100% tentang perkembangan puyuh dan hari-hari masalah peternakan puyuh. Nah, di sini coba kita membahas ini dari siapa ini? Mas Ari Wibowo. Ini dari Malang ya kalau nggak salah. Iya. Assalamualaikum Pak Edi, saya masih penasaran puyuh dikasih petarangan. Kira-kira bertelurnya di petarangan apa masih sembarangan? Mohon diulas karena belum ada yang pernah membahas ini Pak. Terima kasih Pak, saya dari Kota Malang, Jawa Timur. Nggih Mas, Mas Ari kok yo. Pertanyaannya kok yo macem-macem. Dikasih petarangan, jadi kayak ayam ya. Gini Mas, mungkin kita berbicara yang logis, yang logis lah. Apa ya? Saya belum pernah mencoba, Tetapi saya yakin kalau dikasih petarangan kayak ayam sangkar lah ya, kayak ayam, terus mungkin kayak burung, terus mungkin kayak yang lain kita kasih petarangan kayak ayam. Ayam itu kan kalau kita melihara ayam kampung itu kan kita kasih petarangan supaya kalau dia nelor di situ, terus kemudian dia ngeram di situ, kemudian sampai menetas dia di situ. Tetapi kalau puyuh, dalam arti kita jangan keluar dari permasalahan konteks kita. Kita sekarang berbicara tentang puyuh petelur dan puyuh ternak, bukan puyuh liar. Kalau puyuh liar dia pasti buat sangkar, dia pasti buat petarangan sendiri gitu. Kalau kita buatkan dia nggak akan mau. Karena apa? Nggak pas dengan selera dia. Contoh, kita punya lakbet di sana. Kita buat petarangan aja nggak mau dia dibongkar. Dia mau susun sendiri gitu loh. Tapi kalau ayam, khususnya ayam, itu kita membuat petarangan sendiri, maka dia akan, biasanya pun dia akan datang. Kalau ayam dia nggak bisa untuk membuat petarangan. Baik, kembali ke masalah puyuh. Gini, kita pelajari, kita pikirkan. Kalaupun ini kita pakai petarangan, saya yakin dia pasti bertelurnya masih di sembarangan tempat. Karena gini Mas, kita amati, kita coba mempelajari. Karena puyuh ini sifatnya dia tidak mengeram. Ya kan? Puyuh ini yang kita ternak ini lain dengan puyuh liar loh ya. Kita berbicara masalah puyuh
ternak. Puyuh ternak ini dia nggak mau ngeram, Mas. Artinya, dia pasti kalau dia dibikini petarangan, dia nggak akan mau ke petarangan. Dia akan tetap sembarangan di mana tempat. Sebab saya pernah melihat ada kawan itu yang sistemnya itu umbaran di tanah. Ya disitulah terus pokoknya. Di tanah-tanah itulah. Kadang di sudut ya ada, di sini ada, yang nggak pernah ada ya ada di sini gitu. Jadi kalau untuk puyuh ini, saya rasa kalau dibuatkan petarangan, dia tetap tidak mau. Karena apa? Insting dia itu kalau untuk balik lagi ke arah itu, dia nggak mau. Artinya gini, dia nggak ada insting, nggak ada pikiran, nggak ada berbeda dengan yang lain. Karena kalau dia ngeram, kalau sistemnya ngeram, mengeram ya, puyuh ini ngeram, saya rasa dia mau di petarangan itu, terus dia mau. Karena apa? Dia nggak bisa ngeram. Kalau ngeram kita bantu dengan penetasan, rekayasa lampu, rekayasa suhu, gitu loh. Tapi kalau untuk yang mengeram, itu pasti dia ke situ. Contoh burung kicau, burung liar, mungkin ya kacer ya, emprit ya, murai ya, cicak hijau dan lain-lain, itu pasti dia balik ke petarangan, ke sangkar gitu loh. Kalaupun burung puyuh yang liar seperti itu, ayam seperti itu, maka dia akan di situ terus. Karena apa? Dia memikirkan akan mengeram. Tapi kalau untuk puyuh dia nggak mikirin ngeram, mikir dia itu makan, minum, berak, betelor. Nah itulah. Kalau yang jantan pikirannya cuman makan, berak, kawin. Itu urusannya. Gitu. Tapi kalau untuk puyuh, kalau dia ada, mungkin ada dia bisa ngeram, ya kan? Saya rasa memang bisa kita buatkan petarangan. Nah, coba saja kalau enggak, kakek ujung-ujungnya apa? Tikus yang di situ, Mas. Walah, paling tikus, Mas. Nggih susuh tikus, Mas, paling-paling. Jadi kalau menurut pemikiran saya sih ya, kalau untuk dibuatkan petarangan ini kok nampaknya kok nggak efektif juga ya, nggak efektif. Karena ya itu tadi, balik-balik lagi kita berpikir bahwa puyuh ini kan tidak mengeram, dia tidak mengeram. Kalau dia ngeram, ada sistem ngeram, saya rasa dia bisa. Dia hanya bertelur. Karena apa? Sejauh ini dari peternak dari mana-mana pun memang belum pernah mengulas masalah itu. Dan ketika seandainya Mas Puyuh mengeram, kalau di waktu puyuh itu memang betul ngeram, waktu kawan kemarin pelihara di sebuah umbaran di tanah, harusnya dia ngeram di situ. Karena apa? Waktu kemarin saya ke tempat kawan itu lantainya menggunakan serbuk bekas suguhan, bekas gergaji itu ditaruh di situ memang. Tapi ya sejauh itu cuman bertelur terus, muti telur terus, nggak pernah ada puyuh yang mau ngeram di situ. Itu salah satu contoh bahwasanya menurut pendapat saya kalau dibuatkan petarangan, yaitu nggak bakalan Mas balik bertelur lagi di situ, bertelur lagi di situ, balik ke petarangannya, saya rasa enggak. Kecuali kalau dia memang mau ngeram, saya yakin dia pasti balik. Ayam pun seperti itu, karena berpikiran dia ngeram. Kalau untuk puyuh ini, ya jelas dia nggak mau mengerami telurnya. Pengembangan dari awal dari sejarah puyuh masuk ke Indonesia itu memang merekayasa penetasannya seperti apa, itu memang pengembangannya dari dulunya kan seperti itu. Bahasa puyuh ini kan sejarah awalnya kan dari Jepang, Japonik, Kortonik, Japonik. Nah itu jenis Japonik kayak gitu. Bahasa Latinnya kan seperti itu. Jadi pengembangan di Indonesia itu mulai tahun berapa saya agak sedikit lupa. Itu pengembangan awal itu memang dari dulunya itu tidak dieramkan. Kalaupun dieramkan mungkin dititipkan ke ayam. Mungkin dititipkan ke yang lain. Karena apa? Telur ayam dengan telur puyuh itu suhunya sama. Kalau untuk mencapai target sampai netas itu suhunya sama. Ya, mungkin hanya itu Mas Ari Wibowo. Terima kasih matur nuwun dari Malang ya, Jawa Timur. Mudah-mudahan kita sama-sama berpikir, Mas. Tapi kalau menurut saya rasa nggak bakalan itu kalau dikasih petarangan itu. Dia lupa jalan balik, Mas. Dia kalau sudah lepas, dia nggak tahu alamat baliknya. Kita kasih alamat, mungkin dia bilangnya ini alamat palsu kan.
Ayu Ting Ting jadi gitu. Ya mungkin hanya itu rekanku. Terima kasih Mas Ari saking daerah Malang, Jawa Timur. Matur nuwun, terima kasih untuk rekan-rekan semuanya yang ada di seluruh Jawa, baik Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bandung, Ciamis, Tangerang, Serang, Banten, semuanya. Terima kasih yang sudah masuk di video kami, yang sudah sharing dengan kami, sama-sama kita belajar, sama-sama kita berpikir, sama-sama kita menganalisa dan logikanya seperti apa. Ya, mungkin hanya itu. Salam ceketer dari Jambi, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, kawan.